Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar pengenalan dasar SketchUp. Ini merupakan tampilan awal SketchUp. Ya, sebenarnya untuk menggambar 3D ya banyak aplikasi-aplikasi lain ya. Tapi kenapa kita pilih SketchUp? Karena ini lebih gampang untuk kita pelajari ya, lebih mudah untuk mempelajarinya dibanding AutoCAD. Pun ini mungkin lebih mudah untuk dipahami ya, karena ini menunya sangat simpel ya. Kemudian hasilnya juga bagus, tanpa dirender pun nanti udah bisa dicetak ya, udah bagus. Nah, untuk ukuran dalam SketchUp ini ya, kita pakai menggunakan meter. Kenapa meter? Karena kita menggambarnya eksterior ya, misalnya kalau gambar rumah pakai meter. Tapi di sini bisa juga diganti, kalau mau ganti yang lain juga boleh. Di sini ambil Windows, model info, unit, ambil di sini meter ya. Kalau mau ganti yang lain dengan gambar yang sama, bisa tinggal nukerin aja tanpa ada oke, langsung close, berarti dia udah berubah. Ini kuncinya perbedaan SketchUp dengan AutoCAD ya. Di sini tidak ada oke atau spasi ya. Misalnya kalau kita lakukan suatu perintah tanpa spasi tanpa oke, dia udah mengikuti perintah tersebut. Nah, baiklah, kemudian untuk memunculkan toolbar ya, ini bisa klik kanan di sini, ini aktif. Toolbarnya ada dua, Light Toolset sama View ya. Kalau mau aktifkan yang lain tinggal dicentang saja. Sini menu-menu toolbarnya. Nah, sebelum kita mulai menggambar, berikutnya adalah penggunaan mouse ya. Penggunaan mouse. Jadi mouse ini ya, yang banyak fungsinya itu ada scroll mouse bagian tengah atau bola-bola mouse ini ya. Fungsinya yang pertama itu adalah untuk perbesar perkecil, zoom in zoom out seperti ini ya, tinggal di besar-besar saja scroll mouse-nya. Nah, ini juga harus diperhatikan posisi kursor mouse, kursor pada laptop ya, misalnya seperti ini ya, ini titik fokusnya. Kadang ini kelupaan ya, misalnya mau fokusnya melihat ini ya bagian tas, pastikan kursornya berada di sini ya. Ini kadang kalau udah gambar udah banyak ya, karena kita mau melihat detail pintu misalnya, kadang kita kelupaan posisi kursornya di sini ya, kelihatan. Jadi pastikan fokusnya, titik fokusnya ya, seperti ini ya. Ini misalnya kacamata ini seperti ini, dia pasti fokus. Tapi kalau di sini fokusnya nih, kalau gambar udah banyak kadang kelupaan untuk posisi kursor ini. Nah, kemudian fungsi mouse yang kedua untuk scrollnya ya, masih fungsi scroll ya. Silakan scrollnya ditekan, itu untuk fungsi orbit ya. Orbit di sini kita bisa melihat ini diklik-klik ya, ditekan kemudian diklik-klik seperti ini. Ini kita bisa melihat banyak posisi ya, ini fungsi orbit. Nah, itu ya, tadi fungsi besar kecil, orbit. Nah, yang ketiga adalah fungsi hand. Jadi orbit ini kan ditekan scroll mouse-nya, kemudian ditekan shift pada keyboard, jadi scroll mouse tambah shift. Ini namanya fungsi hand ya. Jadi fungsi orbit tambah shift. Nah, shift-nya ditahan ya. Nah, ini yang tekan-tekan adalah scroll mouse. Ini kita gunakan nanti kalau misalnya kita menggambar, kita tidak mau gambarnya berbesar kecil ya, ukurannya dirubah, tapi kita maunya muncul menggesernya, fungsi hand yang kita gunakan. Ini gunakan scroll mouse-nya ditambah dengan shift ya. Nah, kemudian itu tadi fungsi mouse. Kemudian ada juga di sini, karena masih zoom in zoom out ya, perbesar perkecil, ada namanya zoom extend pada AutoCAD, itu Z enter ZE ya, zoom extend ya.
Z spasi E spasi kalau di AutoCAD ya. Kalau di sini juga ada namanya Shift Z ya, Shift Z extend masih pada zoom berbesar berkecil ya, Shift Z ya. Nah itu tadi sedikit tentang awalnya ya. Baik, berikut kita mulai mengenal perintah-perintahnya. Jadi di sini ada line, ada menu gambar di sini ya, line, rectangle, circle dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan AutoCAD, kita juga bisa pakai shortcut key di sini ya. Misalnya kalau kita klik line ya, klik rectangle, kita untuk shortcut key-nya adalah sama dengan AutoCAD, line to L ya, huruf awalnya aja. Tapi di sini tidak pakai spasi ya. Kalau kita pakai di AutoCAD kan L spasi ya. Kalau di sini langsung aja L, dia udah perintah line. Kalau rectangle R, udah perintah rectangle ya. Kalau circle C, udah sekali klik aja ya. Dan apa di sini ada move M ya, ada push pull P ya, gitu. Jadi kalau mau pakai shortcut key ya, kalau masih ragu boleh diklik aja ini menu-menunya. Nah, jadi pertama tadi line ya. Untuk buat line kita tinggal klik di sini areanya, serah. Nah, di sini ada 3 garis ya, 3 garis 3 warna. Ini maksudnya karena kita menggambarnya dalam 3 bidang. Jadi kalau kita titik koordinatkan ini X, Y, ini Z ya. Jadi merahnya X, Y, Z ya. Atau kalau jadi ada 3 bidang gambar kita ya. Kalau bahasa lainnya ini yang merah ini kanan kiri, hijau ini depan belakang, biru ini atas bawah ya. Jadi kalau kita buat line ya, ikuti kita mau ke X, Y atau Z, atau kita mau ke kiri kanan atau depan belakang atau atas bawah ya, ikuti warna garisnya. Kalau kita mengikuti garis kita lurus ke kanan, lurus ke kanan kiri atau ke belakang depan atau ke atas bawah. Nah, untuk buat line caranya klik 1 kali, kemudian jangan ditahan mouse-nya, jangan ditahan kliknya. Klik 1 kali, lepas mouse-nya, lepas. Kemudian kalau udah oke, klik lagi 1 kali. Ya. Jadi jangan ditahan ya. Jadi klik 1 kali, lepas, klik lagi. Ya. Untuk buatnya. 1 kali, klik lagi, misalnya yang hijau, klik lagi. Yang merah. Ini yang hijau. Kalau biru untuk ke atas. Nah, ini merah ke samping, biru ke atas bawah ya. Nah, ini kalau nggak ada warna seperti ini. Nah, ada juga namanya yang warna pink. Pink ini untuk sejajar garis sebelumnya ya, tadi untuk bikin line. Nah, ini kalau kita bingung ya, ini tegak lurus pinknya. Itu ya tadi untuk buat garisnya. Udah. Baiklah, berikutnya kita gunakan di bawah line ada rectangle. Di sini shortcut key-nya ada R. Rectangle kita bisa buat rectangle ini sejauh yang kita inginkan ya. Misalnya kita klik, nah ini sini juga sama, jangan ditahan, klik 1 kali, lepas. Kalau udah oke, klik lagi. Nah, misalnya kita juga bisa di sini buat pakai ukuran ya. Tadi pakai dalam meter. Misalnya untuk ukuran ya, ada formulanya seperti di AutoCAD ya. Kita buat ada formulanya ya, pembatasnya itunya koma ya. Komanya merupakan titik. Di sini kebetulan ini sama. Jadi komanya dilihat ini di pojok kanan bawah ya. Komanya merupakan titik,
pembatasnya adalah koma. Kemudian ada beberapa yang berbeda, ada koma yang merupakan koma, pembatasnya adalah titik koma. Jadi itu berbeda pada instalasinya, jadi ikuti aja formula yang ada ini. Jadi kalau ini kan titik koma ya, kalau ada satu lagi koma titik koma, titik koma. Nah kalau ini, kalau kita mau buat pakai ukuran, misalnya kita buat 0,05 kali 0,05 meter itu ya, kecil. Dah, berikutnya kita masuk lagi, ini ada circle C yang untuk lingkaran aja ya. Kemudian ada push pull ya, kita push dulu, terlalu banyak ya. Dah, kemudian ada push pull. Push pull ini dia fungsinya untuk menaikkan atau mendorong ya belakangnya, atau membolongkan dinding juga. Jadi di sini harus ada seperti titik-titik seperti ini ya. Dan ini tidak hanya persegi ya, misalnya kita buat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini ya, ini bisa juga kita push pull ya, paling nggak bisa, ini juga bisa ya, ini bisa, ini juga bisa gitu ya, ini juga bisa. Ini bisa kita push pull, syaratnya dia harus untuk titik seperti ini. Misalnya kita mau bolongkan ini juga bisa tengah, kita push pull nih ya. Nah itu tadi ya. Kemudian berikutnya kita masuk lagi move dan copy ya. Jadi kita fokus ke sini. Jadi ada namanya move dan copy. Ini di sini move ya. Misalnya ini kita push pull 0,5 ya, seperti ini ya. Dah, move ya, caranya kita blok, kita ambil move ini untuk memindahkan ya. Kemudian ada juga namanya copy, caranya dengan masih pakai fungsi move, diklik kemudian ditekan kontrol satu kali di keyboard. Ini untuk fungsi copy, tinggal kita ketikkan jarak kopinya berapa, misalnya kopinya 0,4 seperti itu ya, itu copy. Kemudian kita bisa juga mengopi untuk jumlah yang banyak, misalnya seperti ini, kita blok, kita ambil move tadi, kita klik ini ya, dan kita tekan kontrol, kemudian kita kopikan tadi 0,4 misalnya, udah selesai ya, langsung kita buat X ya, X kita coba lihat di pojok kanan bawah, X 5 kali 5 buah seperti itu ya. Itu fungsi copy berbanyak ya. Misalnya ini kita blok, kita ambil move, kita klik, kita arahkan ya, ini yang merah ya, on right axis, kalau enggak lurus nanti. Kita tekan kontrol, ketikkan jaraknya, kemudian ketikkan berapa banyaknya, 5 ini untuk kali. Kebalikannya juga bisa untuk bagi. Jadi ini kita bagi ya, ini kita blok,
kita ambil move atau copy tadi, ini kita arahkan ke belakang, tekankan Ctrl. Kalau udah, misalnya ketikkan jaraknya, misalnya 2 ya, enter ya. Ambil bagi 4 misalnya. Nah, jadi ada bisa kali, bisa juga bagi. So kita bikin kolom jarak 10 meter misalnya, kan dibagi 3. So tadi fungsi move dan copy ya, cara mengcopy banyak dan mengcopy bagi ya. Baik, ini ya. Nah, ini boleh kita hapus dulu. Nah, berikutnya ada namanya make group dan make component ya. Jadi ini kita ada satu benda. Pertama, make group ya. Make group tersebut ya, suatu objek yang kita udah buat, kita harus make group kan ya. Caranya blok, klik kanan, make group ya. Kalau nggak digrupkan seperti ini ya, kita ambil move, dipindahkan ke sini. Yang satu lagi kita grupkan. Ini kita blok, kita ambil make group ya. Ini kita move, kita pindahkan ke dalam sini. Bedanya apa? Kalau yang make group, objeknya itu tidak gabung dengan objek yang pindahkan ini, kita bisa geser. Kalau yang tidak kita grupkan, dia pasti gabung. Ini kita bisa kita pindahkan. Jadi misalnya kita udah bikin pintu, bikin jendela ya, kalau mau gabungkan ke dinding, pastikan dulu objeknya udah dalam satu grup ya, itu kuncinya. Kita bisa ubah, ini Ctrl Z aja. Nah, kemudian tadi make group sama ini make group ya. Kemudian ada namanya satu lagi make component ya. Ya sama, bisa menjadikan satu grup, tapi make component di sini dia merupakan objek komponen yang bisa mengubah yang lainnya ya, di satu buah komponen ya. Kita contohkan. Di sini kita klik kanan, ini make group. Sebelah sini kita klik kanan, ini make komponen ya. Ini tinggal dibuat nanti nama komponennya apa, kita create aja. Nah, ini bedanya apa? Misalnya kita blok, kita copy ke belakang ini ya, Ctrl, jaraknya 0,4 tadi ya. Nah, ini tadi make group, ini make komponen ya. Bedanya ya, kalau make group objeknya kalau dirubah dia nggak ikut yang lainnya ya, dia satu grup sendiri aja, tapi misalnya kita ubah tingginya ya ikut ya. Kalau make komponen, ini tadi dua buah ini komponen ya, kita ubah ini juga berubah. Jadi nanti kalau misalnya kita buat satu komponennya misalnya kolom ya, sama artinya kita tinggal bikin dia make komponen, jangan bikin dia make group ya. Jadi ada fungsinya. Nah, itu tadi perbedaan make group dan make komponen. Tapi kuncinya setiap benda tersebut harus kita grupkan ya, biar dia tidak gabung dengan objek yang lainnya. Nah, ini misalnya kita buat nih, bisa jadi sebuah kursi ya, seperti ini. Nah, ini dia. Kalau misalnya 4 tadi ya. Nah, ini dia tidak ganggu ya dengan yang lainnya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini namanya make
group tadi atau Mac komponen tadi. Jadi seperti ini kursi tadi ya. Misalnya ini kalau kita ubah, misalnya kita ubah ini, yang lainnya juga ikut ya, tadi udah terangkan juga Mac group sama Mac component. Dah, kemudian kita kenal lagi menu-menu lainnya. Berikutnya di bawah move itu ada rotate ini untuk putar ya. Misalnya kita blok di sini, misalnya kita mau mutar nih, kalau arah biru berarti arah atas nih, kita putar aja. Ini banyak, misalnya kita buat atap nih, sangat banyak digunakan ya. Ini kalau kita putarnya angle-nya berapa, tinggal diketik aja. Kemudian kita juga bisa putar arah garis yang lainnya ya, seperti ini, atas bawah atau yang jauh ya. Ya, gitu. Nah, kemudian menu-menu lainnya ada offset. Di sini offset itu sama dengan di AutoCAD ya, kita bisa bikin jaraknya ini offset ya, tergantung berapa tinggal ketikkan, bisa ke dalam atau bisa juga keluar ya. Udah. Kemudian apalagi ya, di sini ada scale ya, scale itu untuk skala ya. Misalnya kita mau perbesar, perkecil, misalnya ini ya. Ini tinggal kita ambil scale, di sini kita perkecil ya, misalnya. Nah, berikutnya sini ada mirror ya, mirror. Kalau mirror di SketchUp itu tinggal klik kanan, namanya flip along ya, sesuai dengan rotasinya. Ya, ini. Misalnya kalau buat pintu ya, misalnya kita mirrorkan ya, seperti itu. Kemudian menu lainnya adalah yang terakhir. Di sini ada follow me ya. Follow me ini bisa untuk bikin pipa, atau kita bisa bikin sini, misalnya kita bikin resplang ya, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, ada namanya follow me. Jadi hanya ini kita buat rectangle seperti ini ya, tinggal diklik aja, klik bidang yang mau di follow, kemudian klik follow me nya dan klik objeknya. Nah, ini ya, untuk follow me. Kemudian menu-menu lainnya ada di sini, dimension untuk ukuran ya, kita menentukan ukuran ya. Kemudian ini tab mesotool, misalnya kita ini perlu untuk bikin garis bantu ya, jadi kita bikin denah ini pakai ini. Kemudian ada protektor ini untuk busur, kita bikin garis bantu juga, tapi untuk misalnya untuk bikin atap ya. Kemudian di sini 3D text, menampilkan teksnya
ini fungsi head yang tadi, orbit dan sebagainya. Ini tinggal diketik aja teksnya nanti. Dan yang terakhir adalah bucket ya, ban bucket. Ini untuk terakhir ya, kalau finishing, kalau gambarnya udah selesai, kasih ban bucket. Misalnya kita kasih kursi ini, ambil wood, di sini kayu, ambil, kita kasih ban bucket itu ya. Nih, tinggal diklik aja, dikasih apa jenisnya ya. Nah, ini kalau karena dia tidak satu bidang, nanti seperti ini dia nggak ngikut. Tapi kalau udah satu makeup ya, atau satu komponen, kita satu klik aja. Ini tadi ya, ini kan karena nggak komponen ya, ini kan kita untuk mengasih warnanya pun, mengasih bucketnya pun harus satu-satu seperti ini. Kalau yang lain kan langsung yang udah grup atau komponen ya. Jadi intinya kalau udah satu dibuat satu benda, jadikan dia grup atau komponen. Kalau kasih komponen, dia bisa mengubah yang lainnya. Kalau grup dia sendiri ya. Kalau udah jadikan komponen, misalnya kita mau jadikan dia grup, bisa juga diklik kanan make unique ini, dia pisah dari komponennya ya. Nah, itu tadi pengenalan dasar SketchUp ya. Nah, mulai dari menu-menu tadi udah boleh latihan lagi. Besok kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, sekian materi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.